Saudara-saudara, apakah saudara-saudara percaya adanya mujizat? Saudara-saudaraku, Tuhan adalah Tuhan pembuat mujizat. Di tangan Tuhan ada mujizat. Tuhan ingin kita juga melakukan mujizat untuk kita menaruh tangan kita yang terbatas ini ke tangan Tuhan pembuat mujizat. Tuhan ingin kita melakukan perkara-perkara besar seperti yang Ia lakukan. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan kepada Andreas supaya Andreas bisa melihat satu mujizat besar terjadi pada waktu peristiwa Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Tetapi Andreas melihat bahwa tidak mungkin bisa memberi makan 5.000 orang. Karena itu mereka minta kepada Tuhan supaya membubarkan kebaktian, kebuahan rohani yang penuh dengan pengajaran yang indah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, supaya mereka pergi ke kampung-kampung dan tinggalkan tempat itu. Tapi Yesus berkata, kamu harus memberi makan. Artinya Yesus ingin berkata, apakah Filipus kamu percaya kepadaku, aku bisa melakukan mujizat? Tapi Filipus tidak melihat situasi itu. Filipus melihat 200 dinar dengan akal yang cerdas. Kalau ada uang 200 dinar, kemungkinan besar orang-orang itu bisa diberi makan. Pada Tuhan ingin memberitahukan kepada Filipus, supaya Filipus bisa melihat bahwa ada yang lebih besar daripada 200 dinar itu. Yaitu ada sesuatu yang ada di tangan Tuhan, lebih besar dari 200 dinar, yaitu kuasa Tuhan. Tuhan ingin supaya Filipus mempercayainya. Padahal Filipus adalah orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu Yesus mengubah air menjadi anggur. Saudara-saudaraku, kita lihat di sini bahwa Filipus belum bisa menyadari adanya mujizat. Saya minta supaya saudara percayalah bahwa ada mujizat terjadi. Bagaimana dengan Andreas, saudara? Andreas yang membawa Simon Petrus untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi di kemudian hari, Petrus menjadi lebih besar daripada Andreas. Tuhan juga ingin supaya Andreas terlibat di dalam peristiwa besar, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan Andreas pergi kepada orang-orang untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang bisa dibawa kepada Tuhan. Mungkin Andreas sudah mencari, ada beberapa pengusaha-pengusaha yang ada di situ. Dia ingin supaya pengusaha-pengusaha ini memberikan sumbangsi untuk memberikan makan kepada 5.000 orang. Tapi pasti mungkin pengusaha itu minta maaf, saya tidak bisa memberi karena itu adalah kebutuhan saya, dan dia tidak mau berpartisipasi dengan mujizat besar yang akan terjadi. Dan Andreas hanya menemukan seorang anak kecil dan hanya menemukan 5 roti dan 2 ekor ikan. Oh saudara-saudara, Andreas mulai percaya tetapi tidak percaya, dan dia berkata, bagaimana mungkin ikan yang 5 ini dengan 2 roti ini bisa dimakan oleh 5.000 orang, orang yang banyak yang mendengarkan Injil pada waktu itu. Dia sudah menemukan, dia sudah terlibat di dalam rencana mujizat besar yang akan terjadi. Tetapi dia masih ragu lagi, karena tidak mungkin dia temukan ikan yang sedikit dan roti yang sedikit ini untuk bisa dimakan kepada banyak orang. Dia lupa bahwa kalau di tangan Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi mujizat. Dia belum sampai kepada level itu. Andreas masih ragu-ragu terhadap mujizat. Tetapi saudara-saudaraku, orang banyak yang mendengarkan firman Tuhan itu. Pada waktu Yesus berkata, duduklah. Dan kemudian mereka duduk. Saya menjadi heran bagaimana orang yang begitu banyak, dia berbagai macam kesibukan, mereka bisa taat kepada suara Tuhan dan mereka bisa duduk. Dan pada waktu mereka duduk, roti dan yang ada di tangan Tuhan, ikan yang ada di tangan Tuhan, Tuhan mengangkat dan mengucap syukur, dan dia memecah-mecah dan membagikannya kepada murid, dan murid-murid membagikan kepada orang lain. Saudara-saudara, di sini kita melihat tentang orang di dalam meresponi terhadap mujizat. Yang pertama, yang tidak percaya akan mujizat. Yang kedua, ragu-ragu terhadap mujizat. Yang ketiga, percaya kepada mujizat. Waktu Yesus katakan duduk, mereka sungguh percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Dan mereka sungguh duduk. Dan pada waktu mereka duduk, mujizat itu terjadi. Saya menantang saudara yang mendengarkan video ini. Masihkah saudara percaya akan mujizat Tuhan? Masihkah mujizat terjadi terhadap masalah saudara? Jangan melihat penyelesaian masalah dengan 200 dinar dengan akalmu yang terbatas. Tapi lihat ada tangan Tuhan yang mampu lebih besar daripada 200 dinar yang bisa menyelesaikan masalahmu. Saya percaya saudara, kalau saudara ragu-ragu, saudara mau berpartisipasi, saya undang saudara tinggalkan keraguan-raguan saudara.
melangkah dengan iman. Sama seperti Petrus. Pada waktu Petrus melihat bahwa benar-benar Tuhan pembuat mujizat, dia berkata, jika engkau itu Tuhan, biarlah aku datang dan berjalan di atas air. Apa yang katakan Tuhan Yesus? Ya, silakan datang. Datang. Dan Petrus datang. Pada waktu itu, Petrus yang tidak bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas air. Petrus yang tidak bisa melakukan mujizat, bisa melakukan mujizat. Karena apa? Dia mendengar suara dari pembuat mujizat. Dan dia berfokus kepada pembuat mujizat. Dan murid-murid melihat Yesus sebagai hantu. Tapi dia melihat, kalau itu Tuhan, aku akan berjalan di atas air. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus mau saudara juga melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Berjalan di atas air. Mari saudaraku, percayalah mujizat. Dan mujizat itu masih berlaku, masih berlangsung untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.